Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil identifikasi dan asesmen beserta rancangan program untuk anak berkebutuhan khusus. Anggota kelompok 1 terdiri dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Winda Maulida Lestari, kemudian ada Tasya Rionia Firda, kemudian ada Putri Nova Amanda, kemudian ada Istiqomah, kemudian ada Rianti Nur Ariska Setiawati. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tasya Rionia Firda. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan memberitahukan sedikit tentang biodata anak. Yang pertama ada nama lengkap anak adalah Ahmad Zulkifli, biasanya dipanggil Kifli. Lalu tempat tanggal lahirnya di Banjarmasin 29 Desember 2008. Alamat anak bertempat di Jalan Simpang 5, Gang Raudatul Jannah di kilometer 6. Next. Nah, dari hasil asesmen yang kami lakukan terhadap anak, kami dapat menyimpulkan ada kemampuan atau potensi anak. Yang pertama dari segi fisik motorik, anak masih memiliki sisa penglihatan yang baik sehingga dalam aspek motorik halus, bagian menggunting membentuk suatu pola, anak dapat melakukannya walau memerlukan waktu yang lama. Anak juga masih mampu mengambil barang yang berada di dekatnya. Pada aspek pendengaran pun anak masih mampu mendengar dalam jarak 1 meter. Lalu pada aspek bina diri dapat dikatakan baik karena anak mampu mengenal dan menggunakan peralatan makan. Anak juga mampu menggunakan toilet secara mandiri. Dan anak juga mampu mengenal mata uang. Anak juga mengetahui perbedaan gender laki-laki dan perempuan serta tugasnya. Untuk toilet itu anak memiliki toilet sendiri di rumah seperti toilet cemplung yang langsung ke bawah. Lalu dari aspek lingkungan, anak dapat berkomunikasi dengan keluarganya walaupun tidak selancar anak pada umumnya. Atau anak memiliki sifat yang terbuka. Anak mampu untuk memberitahu orang tua kegiatan yang ia sukai dan tidak ia sukai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Nova Amanda. Baik, selanjutnya ada aspek kognitif. Di sini anak mampu memahami benda fantasi atau kartun. Anak mampu menyusun dan mengurutkan suatu benda berdasarkan warna dan bentuk. Anak juga mampu mengenal sebuah angka mulai dari angka 1 sampai 10. Dan anak juga mampu mengenali konsep sebuah waktu. Pada aspek bahasa reseptif, anak kategori memahami bahasa, menceritakan kembali, dan menyebutkan kembali. Anak juga mampu memahami arti kata perintah hingga 2 tahap. Anak juga mengenali kata sifat, dan untuk bahasa ekspresif anak mampu mengutarakan hal yang dirasakannya. Di aspek sosial emosi anak dapat dikatakan baik dikarenakan anak mampu mengekspresikan rasa senang, sedih, takut, dan kecewa. Dalam aspek sosialnya, anak mampu berinteraksi dengan orang tua atau kerabatnya. Anak dikatakan baik. Next. Pada hambatan dan kelemahan anak, pada aspek kognitif, pada kategori mengenal huruf, anak belum sama sekali mengenal huruf alfabet ataupun abjad maupun konsonan. Dalam aspek bahasa ekspresif dikategorikan kelancaran bicara anak melakukannya dengan bantuan, dan pada kategori menceritakan kembali pengalaman yang ia alami secara lisan, anak mampu melakukannya dengan bantuan juga, atau tidak lancar secara mandiri. Kategori berpartisipasi dan mengemukakan pendapat kepada orang lain, anak mampu melakukannya dengan bantuan. Namun, di saat melakukan komunikasi dengan orang lain dengan struktur kalimat SPO, anak mampu melakukannya dengan bantuan. Pada aspek sosial emosi anak masih sering mengamuk ketika keinginannya tidak dipenuhi. Dalam aspek
Sosial anak juga cenderung membantu dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Istiqomah. Baik, yang selanjutnya mengenai hambatan atau kelemahan anak pada aspek fisik dan motorik. Nah, pada aspek motorik kasar, karena anak ini tunaganda, yang salah satunya itu hambatannya itu cerebral palsy yang menyebabkan pada indikator motorik kasar ini banyak yang tidak bisa ia penuhi, seperti pada kategori melompat dengan satu kaki secara bergantian, berjalan mundur dengan berjinjit, berjalan secara zigzag. Anak melakukannya dengan bantuan, tidak mampu dilakukannya secara mandiri. Sedangkan pada aspek motorik halus, anak tidak mampu menyentuh jari kaki tanpa menekuk lututnya. Terus pada aspek bina diri, dalam hal keterampilan kerja, anak ini belum mampu membuat minuman dingin. Anak juga belum mampu memasak masakan sederhana. Anak masih perlu bantuan juga dalam menjaga kebersihan rumah dan pakaian. Anak juga masih memerlukan bantuan dalam menjaga kerapian dan memelihara pakaian. Anak masih memerlukan bantuan dalam menggunakan waktu istirahat atau waktu libur. Dan anak juga masih memerlukan bantuan dalam melakukan pekerjaan rumah. Selanjutnya pada aspek lingkungan, pada kategori fisik dalam bermobilitas, anak ini tidak menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Untuk sarana dan prasarana di rumah pun anak tidak memiliki alat sebagai penunjang dalam bermobilitas. Untuk kategori non fisik juga orang tua tidak memfasilitasi berjalan dan berbicara anak dikarenakan beberapa alasan. Next. Nah, di sini ada kebutuhan anak pada aspek kognitif. Anak membutuhkan bimbingan belajar akademis dalam hal membaca atau mengenal huruf, alfabet, atau abjad. Pada bahasa, anak memerlukan bimbingan untuk bahasa ekspresifnya, seperti kelancaran bicara dan merangkai kalimat sesuai struktur SPO supaya komunikasinya nyambung. Terus pada aspek sosial emosi, anak memerlukan bimbingan agar keinginannya tidak dipenuhi, anak dapat paham dan tidak ngamuk. Dalam aspek sosialnya, anak juga memerlukan bimbingan dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya dengan baik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rianti. Lanjutan masih untuk kebutuhan anak pada aspek fisik motorik. Anak memerlukan suatu alat yang mempermudah anak dalam bermobilitas, karena anak mengalami hambatan low vision dan juga mengalami hambatan dalam pendengarannya dan penyampaian bahasanya, sehingga anak mengalami kesulitan dalam bermobilitas untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Kemudian untuk aspek bina diri, adalah anak masih perlu bimbingan dalam menggunakan alat makan, menjaga kebersihan tangan dan kaki. Anak juga perlu bimbingan dalam membersihkan diri, bimbingan pelatihan kerja, bimbingan dalam menggunakan waktu. Kemudian pada aspek lingkungan, anak sangat membutuhkan terapi, minimal terapi berdiri dan berbicara. Selain itu, anak sangat membutuhkan alat untuk bermobilitas yang memudahkan dia dalam berpindah tempat. Next. Kemudian untuk rancangan program, nama alat yang kami buat adalah box walker. Untuk bahan dan alatnya, bahannya adalah roda, papan kayu, dapur, dan kain. Kemudian untuk alatnya ada alat penjahit, gergaji, bor, obeng, paku, palu, dan baut. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang rancangan program, yaitu sumber daya atau pilihan lain yang dilibatkan. Kami akan melibatkan tukang mebel untuk membantu membuat alatnya. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama yaitu anak duduk di atas board walker, kemudian lalu anak bermobilitas dengan cara dorongan baik dari tangan ataupun kaki sesuai dengan kondisi anak. Kemudian ada cara melatih penggunaan alat kepada anak. Yang pertama ada kondisikan anak di samping board walker, kemudian dampingi anak untuk naik ke atas board walker dengan nyaman dan benar. Bimbing anak untuk menempatkan tangannya di samping board walker. Kemudian minta anak untuk mendorong dirinya dengan menggunakan kekuatan tangan atau kaki sesuai kemampuannya.
itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan atau penampilan hasil kami, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.